film-film horor yang teman-teman Kevo sudah bisa nikmati di aplikasi Netflix part yang ke-10. Sebelum ke daftarnya, teman-teman Kevo support terus channel Kedah Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Film pertama ada Lampor Keranda Terbang, berkisah tentang Edwin yang diperankan oleh Dion Wiyoko dan Neta yang diperankan oleh Adinia Wirasti bersama dua anak mereka, Agam yang diperankan oleh Bima Sena dan Sekar yang diperankan oleh Angelia Livi. Kembali ke kampung Neta di Temanggung, kampung yang telah ditinggal Neta 25 tahun bersama ibunya yang marah akan perbuatan sesat ayahnya. Neta harus menyampaikan pesan terakhir almarhumah untuk ayahnya. Neta disambut curiga dan dianggap membawa musibah karena kampungnya sedang dilanda teror lampor, setan pencabut nyawa yang membawa keranda terbang. Ayahnya juga meninggal tiba-tiba sebelum Neta tiba. Edwin berusaha membela istrinya dan percaya akan niat baik kedatangannya. Namun satu persatu rahasia terkuak. Skandal busuk dan kejadian mengerikan muncul menghantui dan membuat keluarga ini terancam pecah. Apalagi ketika anak-anak mereka juga nyawanya terancam oleh lampor. Tidak ada jalan lain lagi Edwin dan Neta selain menghadapi itu semua. Film kedua ada Ratu Ilmu Hitam, berkisah tentang Hanif yang diperankan oleh Aryo Bayu membawa Nadia yang diperankan oleh Hana Al-Rashid, istrinya dan ketiga anak-anak mereka ke panti asuhan tempat Hanif dulu dibesarkan untuk menjenguk pengasuh panti itu, Pak Bandi yang diperankan oleh Yayu Undru yang sudah sangat tua dan sakit keras. Dua sahabat Hanif saat tinggal di panti, Anton yang diperankan oleh Tanta Ginting dan Jeffrey yang diperankan oleh Miller Khan juga datang dengan istri-istri mereka. Mereka bermalam di panti asuhan itu untuk memberikan penghormatan terakhir buat orang yang telah mengasuh mereka sejak kecil. Satu persatu mengalami keganjilan mengerikan. Sebagian diteror oleh hal-hal yang paling mereka takuti. Sementara itu, anak-anak mulai melihat penampakan Ibu Mira yang diperankan oleh Ruth Marini, perempuan pincang penjaga panti yang meninggal di panti itu. Korban mulai berjatuhkan, hilang, atau mati. Mereka berusaha kabur, tapi mobil mereka hanya berputar-putar dan akhirnya kembali ke panti. Seseorang menginginkan mereka mati. Seseorang yang mungkin punya dendam. Seseorang yang mengetahui sesuatu yang pernah dilakukan Hanif dan kawan-kawannya ketika di panti. Hanif dan kedua sahabatnya harus mengingat kembali beberapa kejadian yang coba mereka lupakan. Sesuatu yang mereka buang dari ingatan itu untuk bisa hidup seperti manusia normal. Akhirnya mereka harus mengakui dosa-dosa mereka untuk bisa bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga mereka dari seseorang yang penuh dendam dan kemarahan. Seseorang yang dengan dosa mereka telah mereka bentuk menjadi Ratu Ilmu Hitam. Film ketiga ada Ghostwriter, berkisah tentang sebuah buku diari tua yang berisi rahasia kelam yang menyayat hati. Bagi Galih, buku ini adalah sebuah pembelaan terhadap prasangka salah kedua orang tuanya. Bagi Naya, buku ini adalah materi brilian untuk novel terbarunya setelah 3 tahun kering ide. Maka sebuah kerjasama beda alam pun dimulai. Film keempat ada Lost Man Melati, berkisah di tahun 1997 di pinggiran Jawa, Indonesia. Para pelancong dari dekat dan jauh memeriksa sebuah lost man aneh dan misterius. Sebuah keluarga yang mencari tempat menginap setelah pemakaman nenek mereka dan sepasang kekasih yang mencari tempat untuk menghabiskan malam bersama. Namun hal-hal tidak seperti yang terlihat di Lost Man dan para tamu rumah segera menyadari bahwa setelah mereka masuk, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Nyonya rumah, Madam Melati, memiliki rencana sendiri untuk jiwa-jiwa yang memasuki motel terkutuknya. Tidak pernah meninggalkan tempat itu. Di tengah-tengah horor yang berlangsung, kita segera mempelajari sejarah tersiksa Melati dan kebenaran di balik ikatannya dengan Lost Man tersebut. Namun masa lalu gelap Melati dan tradisi kuno segera terganggu ketika sepasang sopir truk derek lokal mencoba melakukan perampokan pada malam hari di rumah yang jahat itu. Tidak lama kemudian para sopir menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka menemukan diri mereka terjebak dalam permainan mematikan dengan kutukan rumah dan tanpa sengaja melepaskan kejahatan yang jauh lebih besar yang telah dikubur dalam
kedalaman Losmen selama lebih dari 1 abad. Film kelima ada film Danor I Can See Ghosts. Danor berkisah tentang seorang gadis indigo bernama Risa yang diperankan oleh Prilly Latukensina yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Sejak kecil ia selalu merasa kesepian. Ayahnya bekerja di luar negeri hanya mengunjunginya selama 6 bulan sekali. Sementara ibunya Ellie yang diperankan oleh Kinar Yoshi bekerja sebagai seorang guru. Saat berusia 8 tahun, Risa berharap dapat memiliki teman. Keinginannya terkabul, ia akhirnya mempunyai 3 orang teman sebaya bernama William, Jansen, dan Peter yang muncul tiba-tiba. Anehnya hanya Risa yang dapat melihat mereka bertiga. Mereka akhirnya memberitahu Risa sebenarnya mereka adalah hantu dari zaman penjajahan Jepang di Hindia Belanda. Sang ibu Ellie sering melihat anaknya tertawa seolah-olah memiliki banyak teman. Merasa curiga kepada anaknya, Ellie memanggil seorang dukun bernama Asep yang diperankan oleh Yoshi Rizal Menua untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Risa. Asep kemudian menunjukkan wujud asli dari ketiga sahabat Risa yang ternyata sangat menakutkan. Setelah menyadari teman-teman Risa adalah hantu, Ellie segera mencari cara agar dapat memisahkan anaknya dari teman-teman gaibnya tersebut. Nah, teman-teman kepo, itulah film-film horor Indonesia yang teman-teman kepo sudah bisa nikmati di aplikasi Netflix. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di informasi terbaru lainnya. Nah, teman-teman kepo, itulah film-film horor Indonesia yang teman-teman kepo sudah bisa nikmati di aplikasi Netflix. Semoga teman-teman kepo suka dengan informasi terbaru kali ini. Yuk teman-teman kepo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.